Zaman sekarang itu sebagai seorang artis kalian tuh wajib banget punya yang namanya sosmed alias sosial media. Biar apa? Biar orang tahu kalian tuh ada di muka bumi ini. Karena zaman sekarang sebagai seorang artis kita tuh harus punya banget yang namanya self branding biar orang-orang tuh kenal sama karya kita dan kenal juga sama kitanya. Tapi sekarang pertanyaannya, sosmed apa aja yang harus kita punya? Terutama buat para artis pemula yang baru mulai nyemplung di dunia art. Dan di video pertama untuk series Art Corner ini, aku akan ngasih tahu ke kalian kira-kira sosmed apa aja sih yang cocok untuk artis pemula. Jadi sosmed pertama yang aku saranin itu adalah Facebook. Hah, Facebook? Serius? Aplikasi jadul yang udah dipenuhi sama ibu-ibu dan bapak-bapak Facebook Pro itu? Iya, kalian tidak salah dengar. Facebook, aku menyarankan kalian untuk buka akun Facebook karena ya meskipun Facebook itu emang udah jadul banget dan agak kurang relevan dan kalah saing sama aplikasi besar kayak Instagram dan TikTok, tapi sebagai artis pemula, Facebook itu bisa menjadi salah satu pilihan sosmed yang bisa kalian mulai. Karena di sini tujuan kalian itu bukan untuk cari klien commission, tapi tujuan kalian itu adalah mencari teman dan membangun nama alias branding. Jadi gini, di FB tuh ada banyak banget grup yang kayak grup commission, grup art, grup menggambar. Kalian tuh bisa banget gabung ke grup-grup kayak gitu buat apa? Buat nyari temen. Jadi tujuan kalian gabung ke FB itu adalah buat nyari temen. Teman sesama artis atau teman sesama penyuka gambar dan lain-lain sebagainya. Intinya kalian tuh punya audiens yang bisa melihat hasil karya seni kalian. Jadi di grup itu kalian tuh bisa aktif ya, misalnya nge-share gambar, misalnya WIP, speed paint, atau bahkan bikin tutorial gambar. Minusnya di FB itu terutama buat kalian yang open commission, di sana tuh banyak banget scammer, jadi kalian tuh hati-hati aja. Selanjutnya kita ada TikTok. Oke, siapa yang nggak tahu TikTok? Semua orang tahu TikTok, kayak itu aplikasi yang udah rame banget, yang memunculkan banyak-banyak tren yang keren, luar biasa, aneh, gila, dan nggak jelas. Di TikTok ini mereka tuh base-nya lebih ke video. Sebenarnya mereka ada juga sih opsi untuk nge-share gambar, cuma kalau kalian pengen engagement-nya lebih tinggi itu emang TikTok tuh lebih prefer video pendek. Di TikTok itu meskipun kalian nggak punya follower sama sekali, kalau misalkan kalian bikin video yang bagus dan upload di jam yang tepat dengan hashtag yang tepat, itu kalian bisa banget dapat engagement atau view yang tinggi. Jadi di sini kalian tuh bisa banget menggunakan TikTok untuk mulai memperkenalkan diri kalian sebagai artis dan memperkenalkan karya-karya seni kalian. Kalau kalian open commission, kalian juga bisa mulai untuk memperkenalkan commission kalian. Nah, di TikTok juga misalkan kalian pinter milih sound, jadi kayak kalian milih sound yang lagi populer, itu bisa banget naikin engagement kalian. Jadi intinya di TikTok itu kalian tuh pinter-pinter aja nyari tren, jadwal upload yang tepat, terus video yang menarik tuh apa. Tantangan di TikTok itu paling mereka tuh agak trend center, jadi misalkan kalian gak bisa keep up sama tren yang ada di TikTok, kemungkinan engagement kalian tuh bakal turun. Dan tantangan lainnya adalah kalian harus kuatkan jiwa, mental, fisik, dan tenaga karena netizen di TikTok itu ada beberapa yang kelakuannya IQ-nya minus. Oke, selanjutnya kita move on ke aplikasi yang paling banyak dipakai, yaitu adalah Instagram. Aku udah pakai Instagram tuh dari lama banget, dari aku SD tuh udah pakai Instagram dan sampai sekarang aku masih nyaman banget pakai Instagram meskipun algoritmanya nyebelin banget. Sebenarnya tuh kalian bebas pengen nge-share akun Instagram kalian kayak gimana aja, mau dibikin lucu, mau dibikin akun santai, mau dibikin akun meme, itu bebas. Tapi kalau aku pribadi tuh aku lebih prefer pendekatan ke Instagram itu secara profesional. Jadi di Instagram itu aku tuh lebih fokus ke bisnis dan commission seperti yang bisa kalian lihat ya. Makanya di sini aku tuh berusaha untuk tampil lebih profesional ketimbang aku di TikTok ataupun di FB. Instagram itu minusnya paling sih di algoritmanya aja yang kadang very annoying. Kalian udah bikin video bagus-bagus tapi viewsnya tuh sedikit, tapi giliran kalian bikin video iseng yang setengah niat itu viewsnya bisa sampai ribuan. Itu kayak what the hell. Tapi menurutku Instagram ini masih bagus banget, terutama buat kalian yang pengen connect ke orang-orang dengan jangkauan yang jauh lebih luas, karena mereka ini sistem hashtagnya tuh oke banget. Instagram itu sebenarnya mereka awalnya tuh cuma fokus untuk upload foto doang. Di tahun-tahun awal tuh 2010-an tuh mereka tuh belum ada yang namanya Reels. Nah, tapi semenjak kemunculan TikTok, entah kenapa semua aplikasi sosmed itu menyediakan yang namanya fitur video pendek, dan kalau di Instagram itu disebutnya Reels. Nah, jujur Reels ini tuh engagementnya lebih banyak daripada kalian upload foto biasa. Jadi buat kalian yang baru mulai main IG itu, aku bisa saranin kalian bisa sering-sering bikin Reels aja, karena emang Reels itu tuh sistemnya hampir mirip kayak video di TikTok. Kalau misalkan kalian upload di jam yang bagus, bikin konten yang bagus, dan pakai sounds yang bagus, itu bisa banget engagementnya naik. Dan juga kalau misalkan kalian tuh bener-bener mulai dari nol di Instagram, itu agak susah banget buat dapet followers ketika kalian tuh bener-bener new account, karena ya sekali lagi algoritma di Instagram tuh nyebelin banget.
Tapi meskipun algoritmanya nyebelin, aku tetap nyaranin kalian buat akun Instagram karena emang Instagram tuh banyak banget yang pakai. Jadi kalian tuh bisa connect ke orang-orang yang jangkauannya lebih luas lagi, bahkan nyampe orang luar negeri. Yang terakhir kita ada Twitter atau X zaman sekarang nyebutnya. Aku nggak bisa nyebut X deh, aku lebih bisa nyebut dia Twitter. Nah, jadi Twitter ini tuh lebih ke text based postingannya. Mereka tuh kurang banget kalau soal video. Tapi kalian tetap bisa upload video, cuma ya mereka tuh nggak terlalu fokus ke video, lebih ke postingan short post gitu loh. Jadi kayak teks pendek atau video pendek dan lain sebagainya. Beda sama TikTok dan Instagram yang mereka tuh emang ada fitur khusus untuk bikin video yang durasinya sekitar 1 menit. Dan di Twitter itu jujur kalau misalkan kalian benar-benar baru mulai dengan 0 followers itu sangat susah dapat engagement karena audiens di Twitter tuh kayak gacha gitu. Meskipun gambar kalian tuh dilihat sama banyak orang bahkan sampai 100, itu belum tentu yang interaksi sama kalian tuh banyak. Kadang bahkan sama sekali nggak ada yang interaksi. Emang jujur di Twitter itu agak keras banget, agak susah banget buat dapet engagement, apalagi kalau misalkan kalian tuh belum punya nama, belum punya branding dan bener-bener masih baru banget, itu jujur agak susah buat dapet engagement di Twitter. Tapi enaknya di Twitter itu mereka itu banyak komunitasnya yang masih aktif, beda banget sama di FB yang mana grupnya tuh banyak tapi banyak banget yang gak aktif atau bahkan membernya aktifnya sedikit banget. Tapi kalau di Twitter itu mereka komunitasnya masih aktif banget, kayak misalnya art community itu mereka aktif banget. Terus VTuber nih, terutama buat kalian yang pengen nargetin audiensnya VTuber, itu di Twitter tuh gudangnya banyak banget. Nah, jadi guys, itu dia beberapa saran sosial media buat kalian artis pemula. Nah, dari sekian sosial media ini kalian tuh bisa terserah bebas pilih mana aja yang pengen kalian mulai, yang cocok sama kalian, atau kalian mau bikin semuanya kayak aku aja silahkan, gak apa-apa, semakin banyak semakin baik kan. Dan kalau misalkan kalian pengen mutualan, boleh banget langsung follow aku di Instagram, di Twitter, atau di TikTok juga boleh. Oke lah, videonya sampai situ aja. Goodbye.